wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Minda Mutiasari absen 3 dan saya Friska Putri Aprilia absen 13. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget lewat VIP, yaitu self love. Nah, jadi self love tuh sering banget ya sih muncul di FYP kita, kayak seperti cinta dirimu dulu, healing, jadi versi terbaik kamu. Tapi kadang kita tuh bukannya jadi paham, malah jadi bingung kita harus ngapain. Nah, makanya pada video hari ini kita akan bahas yaitu self love yang bukan sekedar treat yourself, tetapi lebih dalam dan lebih menenangkan. Nah, teman-teman semuanya, mesti pernah nggak sih kalian tuh overthinking, kenapa sih aku nggak secantik dia, kenapa nggak sesukses dia, dan mungkin juga pernah berpikir kenapa hidupku kayak gini. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam surat At-Tin ayat 4, yaitu sesungguhnya kami membuat manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, artinya apa? Artinya Allah itu menciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi kita tuh berharga, bukan KW ya teman-teman. Nah, betul banget. Kalau manusia itu HP, paling kita itu udah jadi Pro Max. Jadi kita itu nggak perlu jadi versi orang lain untuk dihargai. Nah, penting nih di zaman sekarang kan banyak yang ngerasa dirinya itu nggak layak, padahal Allah itu sudah menilai kalau kita tuh berharga. Sekarang hidup kompetitif banget ya, orang lain posting, kita aja merasa kalah. Lihat orang jalan-jalan iri, lihat orang wisudaan sedih. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau urusan dunia lihatlah yang di bawahmu supaya kalian bisa bersyukur. Nah, jadi jangan bikin diri kita itu iri dengan highlight kehidupan orang lain. Kita tuh nggak tahu yang mereka sembunyiin tuh apa gitu. Kadang hidup orang yang kamu iriin bisa jadi dia juga iri dengan kehidupan kamu. Nah, banyak juga orang itu nggak bisa mencintai diri sendiri karena kita tuh masih marah sama diri kita sendiri nih. Misalnya, kenapa sih aku bodoh banget? Kenapa sih aku galau terus? Dan kenapa sih aku tuh selalu jatuh ke dalam dosa yang sama? Padahal Allah itu sudah berfirman pada surat Az-Zumar ayat 53, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau Allah bisa maafkan kita, masa kita tidak bisa maafkan diri sendiri? Jadi, self love itu bukan cuma pura-pura kuat, tapi self love itu tahu kalau kita manusia, kita bisa jatuh, namun kita juga bisa bangkit. Banyak orang yang salah paham, self love itu berarti cuek pada orang lain, yang penting aku bahagia, atau diri dulu dunia belakangan. Padahal Rasulullah bilang, tidak sempurnanya iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, artinya bahwa kamu kalau benar-benar mencintai diri sendiri, kamu bisa berbuat baik dong sama orang lain. Nah, berbuat baik sama orang lain tuh seperti nggak bohong, nggak nyakitin, dan juga nggak saling menjelekkan satu sama lain. Self love tertinggi itu ketika kamu merasa cukup karena Allah. Kadang manusia itu datang, kadang pergi, kadang sayang, kadang hilang. Tapi Allah tidak pernah live chat, tidak pernah typing lama-lama, dan selalu memberikan jawaban terbaik. Kalau kamu dekat Allah, kamu nggak akan pernah merasa kurang, karena kamu sudah dicintai oleh zat yang paling mencintai. Kalau dirangkum, self love itu memiliki poin-poin dan makna yang lebih dalam. Yang pertama, kita itu berharga di mata Allah. Sama yang sudah dijelaskan tadi pada surat At-Tin ayat 4. Dari ayat tersebut, Allah sudah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, jaga tubuh, jaga hati. Yang ketiga, kita tuh jangan pernah membandingkan kehidupan kita sama kehidupan orang lain. Kita tuh nggak tahu kehidupan orang lain tuh gimana. Mungkin kehidupan orang lain yang kita irikan itu bisa jadi orang lain juga iri kepada kehidupan kita. Yang keempat yaitu kita harus belajar memaafkan diri kita sendiri. Jadi kalau diri kita itu membuat kesalahan,
Contohnya itu kita gagal dalam melaksanakan tugas atau kita bisa melakukan dosa itu, jangan nyalahin diri, kok aku bisa masuk ke dosa itu, kenapa sih aku gagal terus gitu, jangan. Tetapi kalian itu mikirnya itu gini, jadi kan kita udah melakukan itu tuh, kita harus belajar memaafkan, jadi jangan terus-terusan menyalahkan diri sendiri dan jangan egois kepada diri sendiri. Nah, bener banget. Ya, dan yang kelima yaitu kita juga harus memahami orang lain, jadi kita tidak cuma diri sendiri aja, kita juga ke orang lain, jadi Nggak boleh jangan egois ya teman-teman. iya, nggak boleh egois. Nah, yang paling utama kita tuh harus memusatkan rasa cinta kita kepada Allah, karena dari situlah semua rasa iri atau perasaan overthinking atau nggak bersyukur itu tuh bisa sembuh karena rasa cinta kita itu berpusatkan kepada Allah. Jadi kita tuh cara mikirnya bukan yang aku dulu gitu, kalau yang aku gagal aku pasti gagal itu enggak. Jadi kita tuh mikirnya kalau kita pasti berhasil dan kita pasti dekat dengan Allah. Nah, buat temen-temen semua yang masih ngerasa sering insecure atau nggak pede, sering ngerasa diri kita itu nggak layak, jangan lupa banyak-banyakin bersyukur. Ya, bersyukur. Karena bersyukur itu merupakan kunci dari kehidupan kita. Jangan lupa juga beribadah, mencintai diri sendiri yang paling utama, karena mencintai diri sendiri itu kunci lah dari kita sebelum mencintai saudara kita nanti. Iya, kayak self reward buat diri Iya, sendiri. bener. Jangan lupa self reward seperti kita nanti kayak healing buat Iya. merayakan diri kita sendiri, teman-teman. Apalagi kayak Gen Z kayak kita. Ya, butuh Mengurangi kemampuan. stres. Ya. Jadi self love dalam Islam itu menerima diri, menjaga diri, memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Karena seseorang yang bisa mencintai dirinya sendiri dengan benar akan lebih mudah mencintai Allah dan mencintai sesama. Sekian penjelasan kami tentang self love dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.